Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Asih Vlog di sini. Nah, kali ini Asih mau berbagi pengalaman yang horor banget gitu kan. Soalnya aku itu tipikal orang yang penakut, terus nggak mau melihat atau mendengar hal-hal yang goib gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa aku bekerja di Hong Kong di sini itu baru pertama kali aku tuh didengerin suara kuntilanak gitu guys, ya ampun. Dan suaranya tuh sampai terngiang-ngiang gitu kan. Beberapa hari aku tuh nggak bisa tidur karena masih kedengeran suara tersebut gitu kan. Nah, singkat cerita, aku itu bekerja di Hong Kong, datang, dan pertama kali itu di tahun 2019 akhir. Jadi Desember tanggal 19 aku terbang di sini. Terus baru aku tuh dijemput majikan aku tuh tanggal 22. Nah, majikan aku itu seorang janda. Terus dia 4 anak. Nah, anaknya itu ada 3 yang ada di Hong Kong. Nah, setelah itu anakku itu semuanya sekolah. Nah, aslinya aku tuh cuman ngejaga ini anak, kan anaknya 4 gitu kan. Yang pertama itu udah nikah, nah dia tinggal di Cina sana. Nah, yang ketiga ini udah nggak sekolah, udah nggak kuliah, tapi pengangguran, nggak kerja juga. Terus yang ini tuh SMA, dan yang terakhir ini laki-laki SMP gitu kan. Nah, karena majikan aku itu seorang janda, jadi single parent, dia kerja banting tulang buat anak-anaknya sekolah gitu kan. Terus jadi kalau pergi atau pulang ke Hong Kong sini hanya 1 tahun sekali guys. Jadi setiap harinya saya itu jobnya itu hanya jaga sama anak ini. Aslinya cuma 2 ini, yang satunya ini sekarang udah tinggal di Cina juga. Jadi aku berdua sama ini anak yang SMP sama SMA. Nah, singkat ceritanya lagi, nah aku kan baru datang tuh bulan 12. Terus aku tuh nggak ngeh sama sekali. Aku tuh baru ngeh setelah 6 bulan aku berada di sini. Nah, pas kejadiannya itu, aku takut gimana gitu kan nanti. Nah, pas kejadiannya itu kan pas aku datang di akhir tahun itu 2019 itu kan di Cina lagi gempar-gemparnya karena virus COVID-19 itu kan baru meledaknya di Wuhan sana gitu kan. Terus aku majikan aku nggak bisa pulang ke sana karena di sana ditutup gitu kan. Jadi nggak bisa pulang sampai bulan 6 itu. Nah, bulan 6 itu majikanku nekat ke sana, soalnya dia perlu bekerja karena yang di banknya dia mungkin sudah menipis buat kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi dia harus pulang ke Cina. Dia nekat, walaupun di karantina beberapa hari juga nggak apa-apa, dia nekat, dia pulang. Nah, setelah itu nyusullah anaknya yang ketiga yang nggak kerja, nggak sekolah itu. Nah, dia nyusul, jadi yang di rumah itu tinggal aku berdua gitu kan. Aku sama 2 anak aku gitu. Nah, kamar rumahnya majikan aku ini ada 3 kamar. Nah, mereka itu pas satu-satu. Nah, biasanya kita itu bertiga tuh tidur di sini. Jadi di sana anakku, di sini anakku yang SMA, dan di sini itu baru aku gitu kan. Aku tidur di sini. Nah, kamar aku itu kamar yang paling utama. Jadi kamar mandi itu ada di dalam kamar gitu guys. Ini itu kamar mandi. Nah, ini kamar mandi. Terus ini tuh pintu masuk gitu kan. Nah, pas waktu kejadiannya itu aku kan tidur ya selayaknya tidur. Jadi aku di kamar itu kan sendirian karena anakku yang 2 ini dia di kamar sebelah sana gitu kan. Jadi aku tuh sendirian tidur. Nah, ini kali pertamanya aku tidur sendiri di rumah ini.
Nah setelah itu, kamu ngerti nggak? Tengah malam itu aku mendengar sesuatu dan langsung bikin mata aku tuh langsung melek, semelek-meleknya gitu kan, langsung nggak tahu kenapa. Nah positive thinking aku itu hanya, oh itu suara binatang gitu kan. Nah ternyata suara itu adalah suara makhluk halus gitu kan. Terus pokoknya dari tengah malam sampai jam 6 pagi itu guys, aku nggak bisa tidur. Dia selalu bunyi gitu kan, aku langsung merinding gitu kan. Dia langsung bunyi dan setiap kali dia bunyi itu aku langsung melotot, kayak di dalam hati itu kayak what's going on gitu kan, apa yang terjadi, ini ada apa gitu kan. Terus aku berusaha untuk berdoa gitu kan sebisa aku. Nanti kalau udah berdoa, mata aku itu ngantuk, lelah, terpejam, tapi nanti dia bunyi lagi. Itu berulang kali sampai pagi, sampai jam 6 pagi gitu kan. Nah setelah jam 6, menurut aku suara itu tuh datang dari arah situ, arah yang maksudnya yang di depan pintu mau masuk ke sini. Nah menurut aku tuh di situ gitu kan. Nah di situ itu kan ada yang di sini itu kan dari pintu dari keluar mau masuk gitu kan. Nah di sini tuh kan kamar mandi. Menurut aku suara itu datang dari sosok yang berdiri di situ gitu kan. Jadi aku yang tidur di sini, aku nggak berani ngapa-ngapain. Aku berusaha memberanikan diri untuk melotot dan mencari dari sumber mana itu suaranya gitu kan. Aku cari di mana gitu kan. Nggak ada. Ini mata senormalnya mata, aku nggak bisa melihat, tapi aku bisa mendengar. Nah suaranya itu jauh guys. Nah biasanya kalau suara jauh itu kan biasanya dekat gitu kan. Nah kalau suara dekat biasanya kan jauh gitu kan. Dan setelah jam 6 kan udah siang tuh, udah kelihatan itu apa ya, sinar matahari gitu kan. Langsung aku foto-fotoin sekitar aku foto di sekitar aku, mau di jendela lah, mau yang di sini lah, mau yang situ, semuanya lokasi kamar ini aku foto. Nah setelah itu jam 6 itu juga aku foto, aku kirimin ke guru spiritualnya kakak ipar aku gitu kan. Terus aku nanya kan, mas ini ada apa gitu kan, kenapa kok saya mendengar suara ini gitu kan. Nah suaranya itu kayak gini mas, aku kan bilang gitu kan. Kan ada kan yang ngomong kalau suara makhluk halus itu kan kadang suaranya seperti hewan gitu kan. Ya hewan-hewan ya banyak kan versi-versi orang itu mengartikan suaranya tuh gini, suaranya gitu. Dia memang tidak tertawa terbahak-bahak atau gimana gitu kan. Suaranya itu cenderung ke hewan, dan hewannya itu kucing guys. Dan sangat nyaring dan bikin hati itu bener-bener nggak tenang gitu. Aku terngiang-ngiang sampai beberapa hari gitu. Aku ceritain semuanya sampai dari tengah malam sampai pagi itu aku ceritain, dan apa jawabannya sama guru spiritualnya kakak aku itu. Dia mengatakan kalau iya mbak, kalau di sekitar ada Miss K. Setelah itu aku kaget dong. Terus aku tanya gitu kan, itu Miss K dari mana? Kok di luar negeri ada Miss K gitu kan? Terus dia jawabnya, ini kiriman seorang mbak gitu kan. Nah, dia nggak suka sama mbak gitu. Oh oke. Terus aku mesti gimana gitu kan? Ini Miss K kiriman baru atau kiriman yang
udah dari dulu tapi ngikut aku. Dan ternyata Miske ini dia udah dari dulu, jadi sebelum aku pergi ke Hong Kong sini dia udah dikirim ke saya, jadi dengan niat hati agar saya nggak berhasil untuk bekerja di luar sini gitu kan. Nah, singkat cerita, oke, ada orang yang nggak seneng terus ngirimin hal itu biar saya gagal untuk bekerja di luar negeri gitu kan. Nah, akhirnya aku ngomong sama guru spiritualnya kakak aku itu, dia kasih saran, oke, nanti malam aku selesaiin gitu kan, mau dibuang gitu kan. Nah, udah malam, jadi aku video callan sama si guru spiritualnya kakak aku itu. Nah, udah kan, aku juga bantu pikir, udah selesai, udah aku tanya gitu kan, itu Miske, jadi maksudnya itu Miske udah dikirim ke aku sebelum aku ke Hong Kong sini, katanya iya. Terus jadi waktu aku naik pesawat gitu dia juga ngikut, katanya juga iya gitu kan. Ya Allah, sedih gitu kan. Tapi syukur alhamdulillah semuanya juga udah netral, semuanya udah selesai. Dan semoga aku juga teman semuanya terlindungi dari hal-hal yang kayak gitu, dilindungi sama Allah biar dijauh-jauhin dari hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya aku juga mau cerita, karena ini Miske sudah dibersihkan gitu kan dari diri saya. Tapi anehnya, kenapa kok anak aku dua ini dia masih marah-marah atau kenapa gitu kan. Aku udah diem aja selama 2-3 hari. Nah, setelah itu kan ini kayaknya nggak beres. Terus aku tanya lagi sama guru spiritual aku itu, katanya, oh iya, ini anak terkena auranya yang Miske tadi itu, auranya itu masih ke anak ini, jadi anak ini pun juga perlu dinetralisir gitu kan. Dan akhirnya dinetralisir dan sekarang sudah normal dan semuanya sudah baik-baik saja. Saya bersyukur, terima kasih ya Allah, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita sharing aku, sharing terhoror gitu kan. Aku kali ini sharing cerita horor karena aku masih ada cerita horor yang lainnya. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup, aku mau kasih dengar suaranya itu seperti ini. Kayak gitu guys, kurang lebih seperti itu. Jadi aku tuh terngiang beberapa hari gitu kan. Oke.